Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang volume. Ya, pada part 1 ini atau pada bagian 1 ini saya akan membahas tentang konversi satuan volume. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Yang pertama kita harus tahu dulu satuan volume. Ada 7 satuan volume ya. Ada kilometer kubik, km pangkat 3 ya. Kemudian hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Untuk memudahkan kita melakukan konversi satuan volume, maka kita perlu tangga satuan. Ada 7 anak tangga. Kita mulai dari yang atas, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik atau sama dengan liter, sentimeter kubik atau sama dengan mililiter atau cc, dan yang terakhir adalah milimeter kubik. Aturannya adalah setiap turun tangga ya, setiap turun tangga kita lakukan operasi perkalian atau setiap turun dikali. Kemudian setiap naik tangga kita lakukan operasi hitung pembagian atau dibagi. Nah, dikali atau dibagi berapa? Aturannya adalah setiap turun atau naik satu tangga itu dikali atau dibagi 1000. Ya. Setiap turun atau naik 2 tangga dikali atau dibagi 1 juta. Nolnya tambah 3. Jadi setiap turun satu tangga, nolnya tambah 3. Ya. Turun satu tangga, nolnya 3, 1000. Turun 2 tangga, nolnya tambah 3 lagi, jadi 6. 1 juta. Turun atau naik 3 tangga, maka kita kali atau bagi dengan 1 miliar. Nolnya ada 9, tambah 3 lagi. Ya. Turun atau naik 4 tangga, maka nolnya jadi 12, 1 triliun. Turun atau naik 5 tangga, maka kita tambah 0 3 lagi. Nolnya jadi 15, 1000 triliun. Dan turun atau naik 6 tangga, itu nolnya ada 18. Ya, 1 juta triliun. Nah, nanti untuk beberapa pertanyaan atau beberapa soal kita bisa menggunakan cara geser koma. Ya, jadi tidak harus kita melakukan operasi perkalian dengan susun ya, tapi kita bisa menggunakan geser koma untuk mempercepat ya. Aturannya adalah jika dikali, berarti kalau turun tangga itu komanya geser ke kanan, dibagi komanya geser ke kiri ya. Baik, biar kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, 8 hektometer sama dengan titik-titik dekameter kubik. 8 hektometer kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Kita tampilkan dulu ya tangga satuannya agar memudahkan pengerjaannya. Yang pertama aturannya adalah kita tulis sama dengan. Yang kedua, tulis angka pada soal. Di sini kan ada 8, kita tulis lagi saja. Kemudian yang selanjutnya kita tentukan ini operasi hitungnya kali atau bagi. Caranya kita lihat satuan pada soal. Ini kan hektometer kubik di sini. Yang ditanyakan dekameter kubik di sini. Artinya turun tangga. Turun berarti dikali. Dikali berapa? Turunnya berapa tangga? Oh, turunnya 1 tangga, maka dikalinya 1000. Maka 8 kali 1000, ya 8000 dekameter kubik. Artinya 8 hektometer kubik itu sama dengan 8000 dekameter kubik. Paham ya? Lanjut kita ke contoh soal yang kedua. 12.000 cm kubik sama dengan titik-titik liter. Seperti soal yang nomor pertama, kita tulis sama dengan, tulis angka pada soal, 12.000, kita tulis lagi 12.000. Kemudian kita tentukan ini dibagi apa dikali. Sentimeter kubik, posisi di sini. Liter, posisi di atasnya. Berarti naik tangga. Naik tangga itu berarti dibagi. Dibagi boleh pakai per ya. Dibagi berapa? Karena naik tangga 1. Maka dibaginya 1000. Nah, untuk pembagian seperti ini kita boleh coret nolnya. Ya, atas coret 3, maka bawah coret 03. Kalau dicoret 12.000 berarti tinggal tersisa 12. Sedangkan 1000 1, jadi 1 ya. Maka 12 bagi 1 ya 12 liter. Jadi 12.000 cm kubik itu sama dengan 12 liter. Kita lanjut ke soal berikutnya biar kalian lebih paham. 0,6 desimeter kubik itu sama dengan
titik-titik cc. Tampilkan dulu tangga satuannya. Sama, kita tulis sama dengan, kemudian tulis angka pada soal, dan kita tentukan perkalian atau pembagian. Desimeter kubik di sini. cc di sini. Turun tangga, berarti dikali. Turunnya berapa tangga? 1 tangga, maka dikalinya 1000. Nah, 0,6 kali 1000 itu kita bisa menggunakan susun. Ini ya saya coba pakai dua cara ya, biar kalian nanti bisa memilih mana yang lebih mudah ya. Pakai susun, cara yang pertama, tinggal kita kalikan saja. 1000 kali 0,6. Nah, ini kan angka 1000 ini, bilangan 1000 ini kan tidak ada angka di belakang koma. Atau tidak ada angka di belakang koma 0 ya, kita tulis 0. Kemudian ini ada satu angka di belakang koma, 6, ini angka 6, ada satu angka. Artinya nanti hasilnya juga di belakang koma ada satu angka ini, 0 tambah 1, 1. Nah, kita lakukan perkalian susun. 6 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 6 kali 1, 6. Kemudian 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Kita tambahkan 0, 0, 0, 6, 0. Tadi ada satu angka di belakang koma, berarti di sini 0600,0. Nah, 0600,0 ini kalau ada angka di depan sendiri 0 itu tidak ditulis tidak apa-apa. Kalau koma angka 0 di belakang koma itu tidak ditulis tidak apa-apa juga. Maka sama saja 600. Paham ya? Atau pakai cara yang kedua yang geser koma. Pertama kita tulis saja 0,6. Karena dikali, tadi aturannya adalah gesernya ke kanan. Berapa kali? Karena 1000 nolnya 3, maka kita gesernya 3 kali. Kita letakkan pulpen kita ya di koma ini, 0,6 di koma ini. Kita geser sambil menghitung. 1 ke kanan ya, tambah 0 ya. 2, 3. Koma yang dipakai adalah koma yang terakhir. Jadi kalau kita tulis ulang, jadi 0600,0. Sama ya kayak tadi ya. Dan ini boleh tidak ditulis. Ini juga boleh tidak ditulis. Koma 0 atau 0 di depan sendiri boleh tidak ditulis. Maka jadi 600. Ya, jadi 0,6 kali 1000 itu hasilnya 600 cc. Artinya 0,6 desimeter kubik itu sama dengan 600 cc. Paham ya? Lanjut. Soal yang keempat, 26 mm kubik sama dengan titik-titik mililiter. 26 mm kubik sama dengan titik-titik mililiter. Pertama kita tulis sama dengan seperti biasa. Kemudian kita tulis angka pada soal 26. Kita tentukan ini. Dikali apa? Dibagi. Nah, di sini milimeter kubik itu kalau di tangga satuan itu paling anak tangga paling terakhir ini. Milimeter kubik. Mililiter itu di sini. Berarti naik tangga. Artinya dibagi. Dibagi berapa? Karena naik satu tangga maka dibagi 1000. Nah, ini mudahnya dengan cara yang kedua tadi. Dengan cara geser koma. Ya, caranya bagaimana? Tulis 26. Kita geser koma. Kita letakkan pulpen kita itu di belakang satuan ini, angka 6 ini. Kemudian geser koma kalau dibagian ke kiri. Berapa kali? 3 kali. Karena dibagi 1000. Mulai 1, 2, 3. Koma yang dipakai adalah yang terakhir. 0,026. Jadi 26 bagi 1000 adalah 0,026. Artinya 26 mm kubik itu sama dengan 0,026 mililiter. Paham ya? Ya, semoga kalian paham. Terakhir ini ada dua contoh soal terakhir. 0,0125 meter kubik sama dengan titik-titik liter. Kita tampilkan tangga satuannya terlebih dahulu. Kemudian kita tulis sama dengan, ya, tulis angka pada soal 0,0125. Kita tentukan dikali apa dibagi. Meter kubik di sini ya. Kemudian liter. Liter itu sama saja desimeter kubik. Berarti turun dikali. Turun berapa tangga?
meter kubik ke desimeter kubik atau ke liter. Turun 1 tangga, maka dikali 1000. Nah, caranya ini geser koma saja. Lebih mudah pakai geser koma. Tulis saja 0,0125. Dikali berarti geser koma ke kanan. Berapa kali? 3 kali. Kita letakkan pulpen kita di koma ini. Kita mulai geser, mulai menghitung. 1, 2, 3. Maka kita tulis ulang. Koma yang dipakai adalah koma yang terakhir. 1, 2,5. Nah, angka di depan 0 ini, di depan sendiri itu tidak ditulis, tidak apa-apa. Artinya 12,5. 0,0125 dikali 1000 itu hasilnya 12,5. Artinya 0,0125 meter kubik itu sama saja atau sama dengan 12,5 liter. Ya, terakhir sekali, 3,9 mm kubik sama dengan mililiter. Sama kita tulis sama dengan, kemudian tulis angka pada soal, kita tentukan perkalian atau pembagian. Milimeter kubik di sini, mililiter di sini. Berarti naik. Naik itu artinya dibagi. Naik berapa tangga? 1 tangga, berarti dibagi 1000. Nah, maka kita tulis lagi nih. Geser koma saja pakainya. 3,9, kita geser koma ke kiri karena dibagi. Berapa kali? 3 kali karena dibagi 1000. Ya, kita mulai ini, letakkan pulpen kita di koma ini. Mulai geser sambil menghitung. 1 tambah 0 ya. 2 tambah 0. 3 tambah 0. Ini yang dipakai adalah koma yang terakhir. Jadi 0,0039. Artinya 3,9 dibagi 1000 adalah 0,0039. 3,9 mm kubik itu sama saja 0,0039 mililiter. Jelas ya? Saya harap kalian jelas dengan pembahasan di video ini. Semoga bermanfaat, tapi kalau kalian belum jelas, kalian boleh tanyakan hal yang belum kalian jelas di kolom komentar. Ya, tanyakan, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Ya, dan boleh kalian request untuk video apa yang atau materi apa yang perlu dibuat video untuk dibahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.